Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat. Nah, ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Nah, ini kan teman-teman, ini kan habis lebaran ya. Kan untuk pejuang tiroid sendiri, untuk penderita gangguan tiroid itu memang ada apa sih namanya? Ada pola minum obat yang berubah ketika dari sebelum puasa ke puasa dan setelah puasa, khususnya nih lebaran. Saya pun mengalami pola makan yang jadi tidak teratur dan merasakan di badan kurang fit gitu kan. Nah, jadi ya itu untuk teman-teman, karena memang gangguan kelenjar tiroid itu memang keluhannya samar, maka kadang kita tidak bisa mendeteksi secara langsung atau secara dini. Dan itu keluhannya halus, tidak begitu terlihat dan tidak begitu terasa. Jadi kalau orang melihat, saya pun melihatnya, oh, tuh Mbak Santi sehat-sehat aja gitu kan, padahal di dalamnya saya merasakan keluhan. Nah, untuk yang benar-benar saya mau bercerita, yang habis lebaran ini saya memang mengalami keluhan. Nah, itu apa ya, dari saya ceritakan dari kontrol terakhir saja ya. Dari kontrol terakhir itu bulan Maret. Nah, kalau nggak salah itu tanggal 6 Maret. Nah, terus diagendakan lagi, kontrol itu diagendakan lagi kontrol tanggal 8 Mei. Nah, ini ada ya teman-teman suratnya. 8 Mei, terlihat tidak? 8 Mei 2023. Nah, itu untuk pemeriksaan kalsium dan fungsi ginjal di bulan Mei, tanggal 8 Mei pada fasilitas kesehatan yang tersedia. Nah, saya mau bercerita di sini teman-teman ya, apa sih alasannya kok harus kontrol. Nah, yaitu untuk kita mengetahui kondisi badan kita, dan untuk kalau saya sendiri yaitu untuk menentukan dosis obat yang diminum dalam jangka waktu 1 bulan ke depan sampai kontrol berikutnya. Jadi apa ya, benar-benar terkontrol. Nah, untuk bulan yang kontrol bulan Maret kemarin, karena memang saya terus dengan hasil hormon stabil, saya minta di bulan April saya tidak kontrol. Tapi kok ya kebetulan dilalahnya kok bulan Mei ini saya sakit. Jadi kemarin yang harusnya kontrol tanggal 8 Mei dengan diagendakan untuk cek fungsi ginjal dan kalsium, akhirnya saya tunda sampai nanti saya benar-benar merasakan sehat. Ya karena saya kontrol sendiri, tidak ada yang menemani, dan meninggalkan anak juga gitu kan, tidak ada orang tua atau saudara terdekat di sini. Makanya dalam kondisi saya tidak fit, jadi saya tidak berani keluar
untuk perjalanan jauh, intinya kan memang lumayan jauh dari. Nah, soalnya untuk bulan ini saya memperbaharui surat rujukan karena memang melalui kartu kesehatan berobatnya, jadi mengurusnya berjenjang dari vaskes pertama, ke RSUD, baru ke rumah sakit pusat di Yogyakarta. Nah, jadi untuk perjalanan itu kan ya lumayan jauh, dari Pacitan ke Jogja kan ya 2-3 jam kalau naik travel. Cuman kan kalau kondisi saya kurang fit, saya tidak yakin di perjalanan itu bisa sehat. Soalnya kan memang saya sendiri kalau terkena AC mobil agak seperti langsung kayak mau mabuk gitu kan. Jadinya saya pending bener-bener sampai nanti sehat, pulih kembali, dan bisa kontrol rutin seperti bulan-bulan lalu. Nah, dan saya terakhir kontrol ambil sampel yaitu bulan Maret kemarin dengan hasil normal. Tapi untuk semoga untuk bulan depan atau akhir bulan ini nanti kalau bisa kontrol, mudah-mudahan hasilnya masih normal. Nah, terus ada kata-kata motivasi untuk menguatkan perjuangan kesehatannya. Ya, saya sendiri motivasinya apa ya? Lebih ke sabar dan ikhlas, karena memang pengobatan tiroid itu memang butuh ketelatenan, butuh kesabaran yang ekstra, karena memang saya sudah didiagnosa kanker tiroid dan harus menjalani pengobatan dalam jangka waktu yang panjang, atau setidaknya seumur hidup saya. Nah, jadi itu udah kalau saya itu udah menganggapnya sebagai ya udah, ini mungkin sebagai pengabdian ya. Kalau setidaknya kan kalau untuk pengabdian ikhtiar saya, usaha saya untuk sehat kembali, konsekuensinya yaitu yang diambil seperti itu ya. Jadi saya lebih ke sabar dan ikhlas, itu aja. Nggak ada lagi. Ya sabar pun itu ada macam-macam. Sabar mengelola waktu, sabar berkorban waktu. Sabar itu bermacam-macam juga sabarnya, bentuk sabarnya ya. Sabar jika saya terkendala waktunya, waktu kontrol saya ternyata tidak fit, ternyata saya tidak sehat, itu otomatis saya pending dulu sampai benar-benar pulih. Yang kedua, sabar tentang biayanya. Ya, biayanya kan otomatis ya benar, ongkosnya untuk berobatnya benar memang ditanggung dengan kartu kesehatan, tapi untuk perjalanannya setidaknya kita karena perjalanan jauh pasti butuh biaya yang setidaknya lebih dari ongkos yang dibutuhkan. Nah, jadi seperti itu. Belum nanti sabarnya kalau kita lagi sedang melakukan pemeriksaan di rumah sakit yang misalkan sabar tentang waktunya antri, waktunya menunggu hasil dan lain-lain, itu harus sabar. Dan ya alhamdulillah saya sudah terbiasa dan ya mencoba berdamai lah, mencoba ikhlas. Ya udah, memang harus jalani seperti ini, ya udah saya jalani. Ya untuk teman-teman semua pokoknya intinya semangat aja gitu kan. Nah, terus ada yang menanyakan obat apa yang dikonsumsi. Nah, nih dari teman-teman semua, saya mengkonsumsi obat itu ada 3 macam, yaitu 1 bangun tidur, yaitu untuk pengganti hormon tiroidnya,
dan setelah makan itu saya mengkonsumsi untuk suplemen kalsium dan vitamin D3. Ya teman-teman perlu situ yang seperti saya sudah jelaskan di depan di video-video sebelumnya, karena memang keluhan saya setelah operasi tiroid, keluhan saya kan memang ada kesemutan karena kelenjar paratiroid saya ikut keangkat. Nah, jadi sampai saat ini saya masih konsumsi suplemen untuk kalsium itu sama ditambah vitamin D3-nya agar penyerapan si suplemen kalsium itu lebih maksimal. Dan alhamdulillah memang saya merasakan udah semakin membaik. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat ya entah kapan bisa lepas dari suplemen kalsium tersebut. Nah, makanya tadi di surat kontrol saya ada ada pengecekan untuk kalsium dan fungsi ginjal. Nah ya, jadi memang dokter yang merawat saya sudah mengagendakan kalau saya harus cek kalsium dan fungsi ginjal, karena memang itu dibutuhkan. Karena memang untuk suplemen kalsium sendiri itu kan memang bersifatnya seperti kapur, dan saya pun minum obat untuk pengganti hormon tiroidnya itu sudah memasuki tahun kelima. Jadi alangkah baiknya, ya ini untuk saran teman-teman juga, alangkah baiknya nanti kalau memang kita sudah merasa bertahun-tahun minum obat, alangkah baiknya minta dicek fungsi ginjalnya. Ya untuk mengantisipasi saja kalau nanti kalau kita ada tiba-tiba ada keluhan yang tidak tahu sumbernya, kan kita sudah bisa mendeteksi lebih dini. Oh, apa aku karena dari sininya ya, karena saya kan banyak minum obat, kebanyakan minum obatnya, pasti kan ada seperti itu ya. Seperti pertanyaan apa sih namanya yang tidak mengenakan juga, kadang kan seperti itu kan, Mbak aku minum obat terus emang nggak takut gitu kan. jangan ditanya nggak takutnya. Semua yang berhubungan dengan dokter, kalau yang belum pernah bener-bener memahami bener-bener, ya memang malah bisa membuat kita menjadi down, membuat si pasien atau membuat si penderita sakit kronis itu jadi down. Nah, tapi ya pinter-pinter kita menyikapinya kan, karena badan saya sendiri yang tahu, dan pengecekan apa yang saya lakukan saya sendiri yang jalani, saya sendiri yang bisa merekomendasikan cek apa saja yang bisa dilakukan untuk mengecek kesehatan saya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, intinya motivasi terus diri kita agar tetap stabil kesehatannya dan bisa menjalankan hidup dengan kualitas yang lebih baik. Karena kita pasti pun merasa, saya sendiri susah kalau misalkan dalam kondisi drop, ingin berbaur dengan kehidupan sosial itu suatu kendala juga. Tapi kalau tidak bersosial, yang namanya kehidupan di kampung itu tidak seperti kehidupan di kota besar. Memang rasa sosialnya besar. Misalkan jika ada yang yang sakit gitu kan, pasti dijenguk satu RT lah, setidaknya satu RT beramai-ramai. Dan kita itu kalau kondisi saya sedang masuk angin, sedang drop, itu kan ya suatu kendala lah, karena saya tidak mempunyai wakil di rumah gitu kan, maksudnya jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua, motivasi diri teman-teman semua, khususnya pejuang tiroid seperti saya, memang moodnya itu gampang berubah. Jadi semoga kita bisa mengelolanya, bisa mengelola dengan baik,
agar bisa menjalankan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Itu kendala salah satu kendala setelah habis lebaran ini yang saya alami, memang masuk angin berat dan kontrolnya tertunda untuk bulan depan atau bulan-bulan selanjutnya. Mudah-mudahan saya bisa melakukan kontrol rutin seperti teman-teman semua yang sudah dilakukan untuk bulan ini atau bulan lalu. Oke, perlu diingat, sehat itu mahal, sakit jauh lebih mahal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.